Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kembali berjumpa di channel Gozi Stories bersama saya Saif Muhammad Isa. Dan kita akan melanjutkan serial perang-perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam sejarah dikenal sebagai Al-Maghazi. Ya, yaitu adalah sejarah perang-perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sesi kali ini, yaitu sesi yang ke-11, kita akan mengungkap tentang perjanjian Hudaibiyah. Nah, ya memang ini perjanjian Hudaibiyah ini bisa dibilang ya nggak perang-perang amat sih ya kan. Ya maksudnya nggak begitu perang gitu ya, nggak begitu ada kontak senjata begitu. Tetapi memang ini dimasukkan oleh para ulama ya ke dalam Al-Maghazi atau ke dalam perang-perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang ada nuansa-nuansa kekesatriaannya gitu, nuansa-nuansa eh, nuansa-nuansa persenjataannya, nuansa-nuansa militernya gitu ya. Sebagaimana nanti yang akan kawan-kawan temukan di dalam story ini gitu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, perjanjian Hudaibiyah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting yang bermula pada bulan Syawal ya tahun ke-6 Hijriah sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Waqidi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Maghazi. Nah, jadi memang ketika itu adalah di bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah. Nah, pada momen-momen itu, ya pada suatu waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Ya, bermimpi berupa dalam mimpinya beliau melaksanakan ritual-ritual haji begitu. Beliau melakukan tawas ke Baitullah begitu. Beliau juga masuk ke Baitullah, beliau melakukan tahallul, mencukur rambut gitu kan. Kemudian beliau juga mengambil kunci Ka'bah, termasuk wukuf di Arafah. Jadi beliau melakukan ritual-ritual haji di dalam mimpi beliau tersebut begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi seorang nabi ya bukanlah sekedar mimpi, tetapi mimpi seorang nabi adalah bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setelah mendapatkan mimpi tersebut ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berseru kepada para sahabatnya untuk segera kita melaksanakan umroh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh sahabat untuk menunaikan umroh. Para sahabat pun segera menyambut perintah beliau dan siap untuk berangkat. Nah, kawan sekalian, pada malam-malam sebelum itu ternyata ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga ketika itu baru masuk Islam. Sahabat beliau tersebut bernama Busr bin Sufyan Al-Kalbi. Ya. Busr bin Sufyan Al-Ka'bi. Nah, jadi Busr bin Sufyan ini datang ke Madinah, lalu beliau menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Ketika Busr bin Sufyan ini hendak pulang kembali ya ke rumahnya di Mekah, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan supaya jangan dulu pulang deh, mendingan bareng aja sama kita, begitu. Jadi beliau meminta supaya sahabat beliau ini, Busr bin Sufyan ini untuk jangan dulu pulang, tetapi nanti bareng aja sama kita, kan kita juga mau umroh ke sana gitu. Mau umroh kemana? Mau umroh ke kota Mekah. Dari kota Madinah mau umroh ke kota Mekah, yaitu berziarah ke Baitullah begitu. Nah, atas permintaan Rasulullah SAW ini, kemudian Busr bin Sufyan akhirnya beliau itu tinggal di kota Madinah selama beberapa waktu untuk mempersiapkan keberangkatan menuju kota Mekah. Ya, namanya juga perjalanan jauh ya. Dari kota Madinah menuju kota Mekah kan kira-kira 500-an kilometer. Nah, 500 kilometer kira-kira dari Madinah menuju kota Mekah itu kan bukan perjalanan yang mudah ya, apalagi di zaman Rasulullah SAW ya, di tahun-tahun 600-an abad ke-7 Masehi waktu itu tidak ada pesawat seperti sekarang.
Tidak ada bis, tidak ada kereta seperti sekarang ya. Yang ada hanya kendaraan-kendaraan organik ya, tidak ada kendaraan-kendaraan anorganik. Kendaraan organik apa saja? Yaitu misalnya kuda gitu, keledai, unta ya. Nah, hanya ada kendaraan-kendaraan organik saja dengan bahan bakar yang juga bahan bakar organik, yaitu rumput. Rumput dan tanam-tanaman lainnya yang jadi pakan bagi kuda, unta maupun keledai begitu. Ya tentu saja pada zaman kita sekarang ini kita dimudahkan sekali ya untuk bisa melaksanakan ibadah karena sudah ada banyak sekali moda transportasi beragam untuk memudahkan kita dalam berziarah ke tanah suci, baik ke kota Mekah maupun Madinah. Para sahabat pun segera berangkat bersama Nabi Muhammad SAW. Sedikit pun mereka tidak ragu akan kemenangan yang akan mereka raih berdasarkan mimpi yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Mereka berangkat tanpa membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya. Beberapa sahabat yang kaya, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidillah membawa hewan sembelihan hingga sampai di Zulhulaifah. Sa'ad bin Ubadah juga membawa beberapa unta sebagai hewan sembelihan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, memang pada saat itu kan situasi antara Mekah dengan Madinah ya, yang ketika itu situasi kota Madinah dan Mekah itu bisa dibilang tidak benar-benar damai begitu. Karena apa? Karena ketika itu kota Madinah dikuasai dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta kaum muslimin lainnya. Ya, dengan kata lain, ketika itu di kota Madinah tegaklah entitas Daulah Islam atau negara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya ditegakkan ajaran Islam, syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Diterapkan secara utuh dan menyeluruh yang dipimpin langsung oleh pemimpin pemerintahan dan pemimpin negaranya yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang mana pada masa itu Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang nabi dan rasul juga sebagai seorang kepala pemerintahan dan pemimpin negara juga. Nah, sementara itu di kota Mekah entitas politik dan pemerintahan yang ketika itu memegang dan mengendalikan kota Mekah adalah kaum Quraisy, yang mana mereka notabene menjalankan pemerintahannya dengan sistem kufur jahiliyah, yang mana pada masa mereka itu riba diterapkan di situ ya. Kemudian mereka juga menerapkan tradisi-tradisi jahiliyah lainnya, menyembah berhala misalnya, kemudian sistem berdagang yang curang misalnya, sistem pernikahan yang sangat-sangat memprihatinkan. Selain itu juga memiliki beragam dan banyak sekali sistem pernikahan. Ya kan nggak cuma sistem pernikahan yang kita kenal sekarang nih, yang juga dulu diterapkan di tengah-tengah orang musyrik Quraisy pada zaman itu. Ya. Ada beragam tuh sistem pernikahannya. Yang seluruh sistem pernikahan lain itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, hanya sistem pernikahan yang sekarang ini kita kenal, yang sekarang ini kita amalkan, itulah yang boleh diamalkan oleh kita sekarang begitu. Nah, makanya kan kawan sekalian, ketika itu antara kota Mekah dan kota Madinah sedang terjadi situasi yang cukup tegang sebenarnya. Ya, selain dari tahun-tahun yang lalu pun memang telah terjadi konflik bersenjata berupa perang antara kaum muslimin dari kota Madinah dan kaum musyrik Quraisy dari kota Mekah. Misalnya saja terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Disusul perang Uhud misalnya pada tahun ketiga Hijriah. Lalu perang-perang berikutnya ya ada perang Khandaq misalnya. Nah, itu berkali-kali terjadi peperangan sehingga memang situasi antara kaum muslimin di Madinah dan kaum musyrik Quraisy yang ada di Mekah itu memang situasi tegang. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan bahwa beliau hendak berumroh bersama para sahabatnya, ya, itu memang bisa dibilang terjadi semacam kira-kira gimana ya nanti kita umroh, kan yang menguasai kota Mekah itu kaum musyrik Quraisy.
Sementara kita itu kan bisa dibilang bermusuhan ya sama kaum musyrik Quraisy. Gimana kira-kira bisa nggak? Bisa masuk nggak? Dibolehin nggak? Atau terjadi lagi? Bakal terjadi lagi nanti kontak senjata dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin, para sahabat seluruhnya ketika itu merasa optimis ya, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu bisyarah begitu ya, bahwa mereka seperti dalam mimpi Nabi Muhammad SAW, mereka akan bisa, ya, mereka akan bisa untuk memasuki kota Mekah dan beribadah di sana, begitu. Nah, sehingga kalau sekalian, ketika itu para sahabat pun membulatkan tekad dan mereka optimis, nggak apa-apa bisa. Makanya kemudian mereka seperti disebut di dalam kitab Al-Maghazi ini bahwa mereka hanya membawa pedang-pedang yang disarungkan. Nah, kan seperti itu disebutkan tadi itu ya. Mereka hanya membawa senjata berupa pedang-pedang yang ada di dalam sarungnya. Kenapa? Karena memang mereka ketika itu meyakini bahwa oh emang tujuan kita itu cuman mau ziarah kok, cuman mau ibadah kok gitu. Ya, cuman mau melihat Baitullah, bertawaf di sana, melakukan umroh begitu. Bukan mau dalam tanda kutip, bukan mau mengacau, bukan mau mengancam, bukan mau berperang dan sebagainya, bukan. Tetapi memang murni untuk beribadah. Nah, sementara konsensus yang terjadi, yang disepakati di Jazirah Arab pada saat itu, kalau sekalian adalah kaum musyrik Quraisy walaupun mereka menguasai ya, walaupun mereka itu mengendalikan dan menjadi entitas politik yang mengontrol kota Mekah dan tanah suci ya Masjidil Haram, mereka itu tidak boleh. Ini mereka itu nggak boleh seenak-enaknya di situ walaupun mereka menjadi Khodimul Haramai, Khodimul Haram misalnya ya, menjadi penjaga tanah haram gitu. Mereka nggak boleh seenak-enaknya. Dalam artian mereka nggak boleh seenak-enaknya ngelarang-larang orang gitu untuk berziarah ke sana. Nggak boleh mereka ngelarang-larang orang untuk datang ke sana. Orang pada datang ke sana itu mau beribadah gitu. Nah, sehingga walaupun mereka itu adalah penguasa dalam tanda kutip di kota Mekah dan menjadi pelayan tanah suci, mereka itu sudah menjadi konsensus di seluruh Jazirah Arab. Mereka dilarang, ya, mereka dilarang ngelarang-larang orang, ya dilarang ngelarang-larang orang untuk pokoknya kamu nggak boleh berziarah ke kota Mekah, kamu tidak boleh beribadah umroh misalnya ke kota Mekah, nggak boleh, mereka itu nggak boleh untuk bersikap sewenang-wenang seperti itu gitu ya. Makanya karena itu pula lah kaum muslimin ketika itu tetap optimis bisa nih untuk melaksanakan ibadah umroh ya dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak khawatir Abu Sufyan bin Harb dan rekan-rekannya akan memerangi kita, sedangkan kita tidak siap untuk berperang? Nah, ini pertanyaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, yang memperlihatkan bahwa memang ketika itu suasana ya, atau hubungan antara kedua entitas politik ini, yaitu kaum muslimin di Madinah dan kaum musyrik Quraisy di Mekah itu memang tegang, ya kan? Sehingga muncul pertanyaan dari Umar bin Khattab seperti tadi, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak tahu, aku tidak ingin membawa senjata, sedangkan aku sedang menunaikan umroh. Sa'ad bin Ubadah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika tetap membawa senjata? Jika kita melihat hal yang meragukan dari mereka, yaitu kaum Quraisy, kita sudah siap melawan mereka. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak akan membawa senjata. Aku berangkat hanya bermaksud untuk umroh. Nah, sementara Rasulullah sendiri bersikeras nggak mau membawa senjata. Karena emang tujuannya emang mau ibadah ya. Tujuannya emang mau umroh. Tujuannya mau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dalam perjalanan ini, Rasulullah SAW mempercayakan untuk menjadi imam sholat di Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah berangkat dari Madinah pada hari Senin, tanggal 1 Zulqa'dah. Nah, hari Senin, tanggal 1 Zulqa'dah.
Beliau mandi di dalam rumah beliau, kemudian mandi dan mengenakan 2 helai pakaian buatan Suhor. Kemudian beliau mengendarai untanya, Al-Qaswa, dari depan pintu rumah beliau. Sementara itu kaum muslim juga telah siap berangkat bersama beliau. Rasulullah SAW sholat zuhur di Zulhulaifah. Kemudian beliau meminta unta sembelihan milik beliau. Kemudian unta itu dipasang penutup di atasnya. Beberapa di antaranya beliau tandai sendiri di bagian kanan, di mana unta-unta tersebut dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelum Rasulullah SAW berangkat, ternyata beliau mengutus sahabat Nabi Muhammad SAW yang baru masuk Islam kemarin-marin itu, ya, yaitu Busr bin Sufyan, untuk berangkat lebih dulu supaya menjadi mata-mata. Nah, ya. Di sini bisa kita lihat betapa tinggi kecerdasan intelektual Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kecerdasan intelijen. Kecerdasan intelijennya Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa begitu. Bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sense intelijen yang sangat tinggi. Sebelum berangkat, ya, bersama rombongannya, bersama para sahabat dan kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW mengutus Busr bin Sufyan sebagai mata-mata. Beliau berkata kepada Busr bin Sufyan, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengetahui bahwa aku akan menunaikan umroh. Maka pantaulah kondisi mereka dan sampaikan kepadaku apa yang akan mereka lakukan." Nah, ini tentunya sebagai upaya antisipasi, ya sekalian, sebagai upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya serangan-serangan yang mungkin saja dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy kepada kaum muslimin yang hendak beribadah ini, gitu. Kemudian Busr segera berangkat. Sebelumnya, untuk memata-matai kaum Quraisy, Rasulullah telah memanggil Abbad bin Bishr dan mengirimkannya bersama 20 pasukan berkuda, termasuk beberapa sahabat Ansor dan Muhajirin. Nah, ternyata selain Busr bin Sufyan, Rasulullah SAW juga mengirimkan satu tim, satu regu yang dipimpin oleh sahabat beliau yang bernama Abbad bin Bishr. Nah, bersama 20 orang prajurit berkuda, gitu. Nah, mereka diperintahkan juga untuk berangkat lebih dulu supaya mengumpulkan beragam kabar atau mengumpulkan informasi, memantau keadaan, memantau situasi tentang apa yang akan dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy ketika mereka mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sedang bergerak menuju kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid di Zulhulaifah, sholat 2 rakaat, kemudian keluar dan meminta kendaraannya. Beliau menaikinya dari depan pintu masjid. Tatkala kendaraan tersebut telah bangkit dan menghadap ke arah kiblat, beliau segera berihram dan membaca talbiyah. Sementara itu kaum muslim juga segera berihram bersama beliau. Namun sebagian mereka ada yang tidak berihram kecuali setelah sampai di Juhfah. Nah, jadi terbayang ya kawan sekalian bahwa Rasulullah SAW umumnya dan kaum muslimin itu ternyata sudah berihram sejak di Zulhulaifah. Ya, kebayang mereka sudah memakai, bisa dibilang ya, kostum untuk beribadah gitu, yaitu baju ihram, ya. Ya, putih-putih gitu kan. Kemudian terlihat sekali itu bukan rombongan untuk berperang gitu, bukan rombongan untuk bertempur, tetapi rombongan untuk beribadah, rombongan untuk berumroh. Ya, sehingga sangat nyata sekali, sangat terlihat jelas ya bahwa mereka itu memang bukan sebuah pasukan militer, tetapi sebuah rombongan berziarah untuk beribadah, rombongan umroh begitu. Rasulullah SAW berangkat ke Mekah dengan menempuhnya melalui jalur Baida. Ada berapa kaum muslimin ketika itu yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam
ibadah umroh kali ini ternyata berjumlah kira-kira 1.600 orang. Nah, cukup banyak juga kan? Ya memang kalau misalnya mau jadi pasukan tempur ya cukup banyak juga jumlah 1.600 orang itu gitu. Tetapi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, para sahabat lainnya memang sudah memformat, sudah menyatakan secara zohir tujuan mereka memang bukan mau berperang, tetapi mau melakukan ibadah umroh. Ya udah kelihatan kok dari kostumnya aja udah putih-putih, berihram ya. Kemudian senjata juga hanya membawa pedang yang disarungkan begitu. Tidak memakai baju zirah, tidak membawa panji-panji tempur, tidak ya. Nah, murni memang untuk beribadah gitu. Nah, dalam perjalanan ini Rasulullah SAW sengaja melalui jalur-jalur di mana orang-orang Arab desa yang ada di antara Mekah dan Madinah tinggal di sana. Rasulullah SAW meminta mereka ikut berangkat berumrah bersama-sama beliau. Namun mereka beralasan sibuk dengan harta dan anak-anak mereka. Orang-orang Arab desa itu adalah Bani Bakar, Bani Muzainah, dan Bani Juhainah. Mereka mengatakan, apakah Muhammad bermaksud mengajak kita untuk memerangi kaum yang telah siap dan begitu kuat dalam pasukan kuda dan persenjataan lainnya? Padahal Muhammad dan para pengikutnya hanyalah pemakan daging unta. Sungguh Muhammad dan para pengikutnya tidak akan bisa kembali lagi dari perjalanan ini. Mereka tidak punya senjata dan tidak memiliki jumlah yang cukup. Padahal mereka akan menghadapi kaum yang baru saja terbakar hatinya karena kematian sebagian dari mereka pada perang Badar. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW mengikuti, ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat untuk berumroh, beliau kemudian melewati kampung-kampung atau desa-desa Arab Badui ya, yang ada di antara kota Madinah dan kota Mekah, sambil mengajak supaya ayo kita umroh bareng gitu. Aduh, masya Allah ya, itu sebuah apa namanya ya, sebuah momen yang sangat indah sekali kalau misalnya kita membayangkan diajak umroh bareng sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan. Kita itu apa namanya ya? Kita itu ketika lagi ada, kita lagi ngapain misalnya? Kita lagi menggembala kambing misalnya di kampung misalnya. Kemudian ada rombongan umroh lewat. Rupanya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di situ ngajakin, ayo kita umroh bersama-sama. Aduh, bagaimana kok ada yang nggak mau gitu? Kok bagaimana ada yang nggak mau? Karena ngurusin hartanya gitu, ngurusin anak dan istrinya, katanya begitu ya di dalam riwayat kitab Al-Maghazi ini gitu. Bahkan katanya ada juga yang ketika itu menolak untuk ikut ya dengan rombongan umroh Nabi Muhammad SAW ini karena mereka merasa bahwa wah nanti tuh bakal bisa balik lagi apa enggak itu, rombongan umroh ini bakal bisa balik lagi apa enggak ini ya, pasti orang-orang Quraisy Mekah dendamnya masih membara nih gara-gara kekalahan dalam perang-perang yang lalu, di perang Badar misalnya ya, di perang Khandaq misalnya. Nah, dalam perang-perang yang lalu mereka kalah, banyak yang mati. Sekarang ini malah disamperin orang yang sedang menaruh dendam ke Sumat itu, malah mau disamperin. Wah, ini pasti nggak bakal balik lagi nih pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, rombongan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ini. Pasti akan dihancurkan oleh kaum musyrik Quraisy. Ada juga orang yang nggak mau ikut gara-gara berpikir seperti tadi gitu kan sekalian ya. Nah, padahal apa? Padahal kita nih yang di zaman ini gitu ya. Kalau misalnya kita lagi ngapain, tahu-tahu ada rombongan Rasulullah lewat, ayo ikut bareng. Aduh, kita tuh pengen ikut gitu loh. Tapi kita tuh nggak punya kesempatan itu ya karena kita hidup berbeda zaman ya, berbeda masa, berbeda periode dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun, aduh manis kali ya, indah banget kali kalau misalnya ketika kita lagi beraktivitas tahu-tahu rombongan Rasulullah lewat.
Kemudian diajak oleh beliau, ayo kita sama-sama umroh. Itu mah udah nggak pakai pikir panjang, udah lepas nih, udah nih gembalaan, urusin nih, gue mau umroh sama Rasulullah. Waduh, subhanallah bihamdillah, itu kebayang begitu. Nah, tetapi ternyata ya dituturkan dalam sejarah, ternyata memang orang-orang pada masa itu ada juga yang ikut ketika diajak oleh Rasulullah SAW, ada juga yang menolak gitu. Dan beberapa alasan penolakannya diantaranya adalah itu tadi, karena merasa wah ini nanti terjadi konflik lagi, terjadi kontak senjata lagi, dan boleh jadi rombongan yang ikut bersama Rasulullah hari ini mungkin nggak bakal pulang karena pada tewas dalam pertempuran itu. Orang yang mau disamperin ya, yang mau didatangi ini adalah kaum musyrik Quraisy yang adanya di kota Mekah gitu. Sementara mereka sedang menuju ke situ. Sementara ke Rasulullah para sahabat sedang menuju ke situ. Orang Mekahnya lagi dendam gitu kan. Nah, memang cukup logis ya, memang cukup logis juga gitu. Ada muncul pikiran-pikiran seperti itu. Nah, tetapi bukankah undangan, ajakan dari Rasulullah SAW yang datang lalu mengajak kita bareng ibadah umroh sama beliau. Beliau ibaratnya jadi pembimbingnya, jadi pemandunya gitu. Beliau yang memimpin rombongan itu. Terus kita ada di situ, bukankah betapa manisnya itu gitu. Dan hari ini kita nggak dapat kesempatan itu. Kalau misalnya kita bayangkan, aduh ya Allah, kalau misalnya saya yang ada di kampung itu gitu ya, ya walaupun nggak bisa ya diandai-andai begitu, nggak bisa diangan-angan begitu ya, sebab kenyataannya kita hari ini hidup di zaman ini gitu. Ya tetapi betapa indahnya itu pada momen itu ya, bahwa Nabi ya loh yang datang bersama rombongan beliau, datang kepada kampung ini, beliau mengajak, ayo ikut umroh bersama. Datang ke kampung ini, beliau mengajak, ayo kita ikut umroh bersama. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak mau ikut umroh karena melihat ini dan itu, karena mereka beralasan ini dan itu gitu. Ya, sementara kita di zaman ini hanya bisa gigit jari. Betapa indahnya momen itu kalau sekalian. Ya, tetapi memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita menjadi muslim, mudah-mudahan hari ini kita menjadi mukmin, dan sampai mati kita menjadi muslim dan mukmin juga, sehingga dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Insya Allah akan kita sambung lagi di video berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.